Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara soal polemik pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis yang tengah jadi sorotan publik. Dadan menegaskan pengadaan... Apa kabar? Ketemu lagi ya. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar satu kata dari pemerintah Prabowo Subianto. Efisiensi anggaran. Hemat. Itu prioritas beliau. Jangan boros. Kedengarannya ya bagus. Bahkan gimana ya, menenangkan. Tapi sebagai rakyat kita mikirlah, oke, negara lagi jaga keuangan negara. Tapi belum lama ini tiba-tiba muncul lagi satu kabar yang gimana ya, bikin banyak orang kaget lah begitu. Kabar itu datang dari Badan Gizi Nasional. Nah, lembaga yang bertanggung jawab atas program makan bergizi gratis. Ini program yang jujur aja ya, niatnya sangat-sangat baik. Siapa sih yang nolak anak-anak Indonesia dapat makanan yang bergizi, apalagi sehat, kuat, nggak tanah promo. Yang bikin rame itu bukan soal program makan siang bergratis yang dulu memang benar sempat ribut, sering keracunan. Tapi kali ini pengadaan motor listrik. Ini jumlahnya nggak main-main. Yang udah dateng sesuai kata Kepala BGN, 21.800 unit itu udah datang. Luar biasa ya. Lu bayangin. Kalau dikasih orang makan satu kabupaten cukup itu. Nah, lagian urgensinya apa, buat apa gitu coba. Bahkan awalnya direncanakan sampai 25.000 unit. Dan motor ini katanya akan dibagikan ke Kepala Satuan SPPG. Tentunya untuk operasional program MBG ini. Masuk akal? Ya mungkin, tapi tunggu dulu. Harganya luar biasa. Di media sosial sempat beredar angka nggak main-main, 48 juta. Nah, untuk satu unit. Kedengaran mahal ya. Tapi setelah diklarifikasi, pihak BGN menyebut harga pembelian sekitar 42 juta per unit. Dan katanya itu sudah harga diskon dari harga pasar. Diskon. Tapi mari kita hitung pelan-pelan. 42 juta dikali 21.800 unit. Hasilnya, wow, sekitar 915 miliar, hampir 1 triliun rupiah. Nah, berapa panjang tuh nol? 1 triliun. Dan disinilah publik mulai bertanya, ini bukan marah tanpa alasan, tapi bertanya, urgensinya apa motor-motor ini? Sementara Prabowo sendiri menyuruh melakukan penghematan. Aduh. Jadi kondisinya sekarang motor-motor sudah dibeli, tapi belum dipakai. Kayak beli motor baru, tapi cuma diparkir di garasi. Bahkan DPR pun ikut menyoroti, artinya ini bukan sekadar keresahan netizen. Ada pertanyaan serius soal efektivitas dan urgensinya. Pemerintah kemudian menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari anggaran tahun 2025 dan tidak akan dilanjutkan lagi di tahun depan. Artinya ini bukan kebijakan baru, ini cuma tagihan lama yang baru kelas sekarang. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ, karena di saat yang sama rakyat juga melihat realitas yang lain. Masih banyak guru-guru honorer yang sudah mengabdi bahkan puluhan tahun ya. Gajinya kadang-kadang untuk beli bensin aja mereka nggak cukup. Padahal yang mencerdaskan anak bangsa adalah
guru-guru honorer tersebut. Ini bukan soal iri ataupun dengki. Coba kita bayangkan dua adegan ini. Kita berada di posisi pertama sebagai seorang guru honorer, bangun pagi, naik sepeda, kadang hujan, kadang panas, datang ke sekolah, mengajar anak-anak bangsa, gajinya kadang-kadang, ya saya bilang tadi, untuk ngisi bensin aja nggak cukup. Untuk adegan yang kedua pula, pegawai SPPG datang dengan motor besar, seragam rapi, fasilitas lengkap, sistem jelas, jaminan kesejahteraan ada. Sekali lagi bukan soal iri, ini soal logika. Yang satu sudah lama berjuang mencerdaskan anak bangsa, yang satu baru hadir, tapi langsung dianggap pahlawan. Dan kita pun mulai bertanya, negara ini lebih menghargai yang baru datang atau yang sudah lama bertahan? Dan ironisnya, yang ngajarin generasi masa depan justru masa depannya sendiri belum tentu jelas. Di sisi lain, program MBG ini mulai membuka lapangan kerja baru, bahkan ada yang mendapatkan status P3K. Dan di titik ini muncul pikiran sederhana dari rakyat kecil, kok yang dapur baru dapat fasilitas wah dan gaji yang aduhai pula. Sementara yang sudah lama mengabdi masih nunggu giliran P3K-nya. Ini bukan soal setuju atau enggaknya dengan program MBG ini soal kepercayaan. Karena setiap rupiah yang digunakan negara itu berasal dari rakyat. Dan ketika rakyat diminta untuk hemat, pemerintahnya malah pesta-pesta. Maka wajar kalau rakyat juga berharap negara melakukan hal yang sama, yaitu hemat. Pertanyaan sederhana, ini benar-benar langkah strategis atau sekedar kebijakan yang terlihat menunaikan janji kampanyenya dulu? Atau emang ada apa-apanya? Pada akhirnya betullah kata Ray Rangkuti, DPR diam, Menku tak tahu, parpol cuek, relawan Prabowo sibuk urus pengamat, tiba-tiba para pengamat mengeritik disebut mahal. Aduh ya Allah, dan uang rakyat habis untuk yang ngurus yang begini-begini saja. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.